Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri. Saya dari kelas 634B37. Konsep aktiva. Pengertian aktiva. Aktiva adalah kepemilikan aset, harta, dan kekayaan yang menunjang kegiatan perusahaan dan dapat ditukar dalam bentuk uang tunai. Seluruh aset perusahaan merujuk pada sumber daya baik fisik maupun non-fisik yang didapatkan secara transaksional dan timbul dari aktivitas masa lalu. Aktiva adalah komponen penting karena menunjang berjalannya kegiatan perusahaan. Tanpa adanya aktiva, perusahaan tidak akan bisa menjalankan roda bisnisnya sama sekali. Jadi, sekecil apapun suatu barang, jika dibutuhkan dalam sistem operasional perusahaan, maka namanya tetap aktiva. Sifat-sifat aktiva. Yang pertama, memiliki bentuk fisik maupun non-fisik. Memiliki bentuk fisik atau non-fisik itu yang dimaksud adalah aktiva dengan wujud fisik biasanya adalah aktiva dengan segala kegiatan operasional, misalnya mesin, sumber daya manusia, inventaris, properti, kas, dan sebagainya. Sementara itu, bentuk aktiva non-fisik merujuk pada kepemilikan hak tidak berwujud, seperti hak paten, kekayaan intelektual, hak sewa, royalti, dan sejenisnya. Yang kedua, diperoleh dari kegiatan atau transaksi ekonomi di masa lalu. Kedua sifat aktiva adalah sumber daya berasal dari aktivitas yang timbul di masa lalu. Setiap transaksi ekonomi perusahaan dahulu akan berdampak pada hal-hal di masa sekarang. Salah satunya adalah aktiva. Terkumpulnya aktiva biasanya dikarenakan penambahan profit, hibah, dan sebagainya. Yang ketiga, dimiliki atau dikuasai suatu perusahaan atau badan. Sifat aktiva yang ini adalah dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan agar menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Aktiva dapat berasal dari kepemilikan pribadi, dibeli dari modal sendiri, atau hibah, diberi hak pemakaian oleh orang lain. Yang keempat, mendatangkan manfaat di masa depan. Aktiva wajib memiliki sifat produksi yang artinya mampu menambah kas dan mengurangi hutang. Selain itu, aktiva juga dapat menghasilkan barang dan jasa, melunasi kewajiban perusahaan, memenuhi keperluan bisnis, dan dapat ditukar dengan bentuk aktiva lain. Yang kelima, dapat dipinjamkan. Terakhir, sifat aktiva adalah dapat dipinjamkan kepada pihak yang lain. Aktiva dapat dipindah tangankan ke perusahaan atau badan lain tanpa menghilangkan status kepemilikan dari perusahaan pemiliknya. Akan tetapi, aktiva yang didapat dari pinjaman akan masuk ke dalam laporan neraca sebagai dua hal, yaitu aset dan kewajiban. Karakteristik aktiva. 1. Memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Maksudnya, aktiva mempunyai potensi untuk memberikan sumbangan baik langsung ataupun tidak langsung kepada perusahaan dengan berbagai cara. Salah satunya bisa digunakan sendiri atau bersama aktivitas lain dalam produksi barang dan jasa yang dijual oleh unit usaha. Yang kedua, diperoleh dan dikuasai oleh unit usaha. Yang dimaksud dari itu adalah dapat dikatakan aktiva bila unit usaha tertentu dapat menggunakan manfaat aktiva tersebut dan menguasainya, sehingga dapat mengendalikan akses pihak lain terhadap aktiva tersebut. Bentuk fisiknya bukan merupakan faktor penentu aktiva, misalnya goodwill, paten, atau copyright. Yang ketiga, hasil transaksi masa lalu. Aktiva dapat diakui jika telah terjadi transaksi atau peristiwa lain yang menyebabkan entitas memiliki hak atau pengendalian terhadap manfaat dari aktiva tersebut. Yang keempat, berkemampuan untuk ditukar. Barang yang kekurangan daya tukar berarti memiliki nilai ekonominya rendah, sehingga tidak memiliki nilai jual maupun nilai beli, tidak memiliki nilai pasar meskipun secara fisik masih ada. Jenis-jenis aktiva. Jenis aktiva terbagi menjadi 4, yaitu aktiva lancar, aktiva tetap atau tidak lancar berwujud. Yang ketiga adalah aktiva tetap atau tidak lancar tidak berwujud. Dan yang terakhir, yaitu keempat, investasi jangka panjang. Aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan suatu aset yang dapat dijadikan sebagai uang atau dicairkan dalam jangka pendek. Pada umumnya, dibutuhkan untuk melakukan transaksi di bawah 1 tahun. Dari sini, kemudian dapat dikatakan bahwa aktiva merupakan suatu aset yang harus tersedia setiap saat.
Di bawah ini kita bisa lihat adalah salah satu contoh dari aktiva lancar. Yang pertama adalah kas, surat berharga, piutang dagang, piutang pendapatan, dan piutang wesel, beban dibayar di muka, perlengkapan, dan yang terakhir adalah persediaan barang dagang. Aktiva tetap atau tidak lancar berwujud. Aktiva tetap adalah aktiva yang sulit diubah bentuknya menjadi kas atau bentuk lainnya, atau disebut juga sebagai aktiva tidak lancar. Dengan demikian, aktiva tetap berwujud adalah aktiva yang sulit dicairkan. Aktiva tetap berwujud merupakan jenis aktiva yang kemudian dapat dilihat, bentuknya bisa diukur dan dapat disentuh. Aset yang termasuk ke dalamnya adalah gedung, mesin pabrik, tanah, peralatan kantor, dan sebagainya. Aktiva tetap atau tidak lancar tidak berwujud. Aktiva tetap tidak berwujud adalah aktiva yang sulit diubah bentuk dan wujudnya non-fisik. Aktiva tetap tidak berwujud umumnya disimpan dalam bentuk dokumen dan wajib diperbaharui beberapa tahun sekali, tetapi sulit diubah menjadi kas. Contohnya, hak cipta, hak paten, hak sewa, dan franchise. Yang terakhir yaitu adalah investasi jangka panjang. Aktiva sebagai suatu aset yang dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang juga. Contohnya adalah pada perusahaan yang membeli saham dari perusahaan lain. Dengan aset jenis ini, maka perusahaan berniat mendapatkan laba yang tinggi di masa depan. Meskipun begitu, untuk bisa mendapatkan laba itu, maka perusahaan kemudian harus lebih sabar menunggu. Tidak hanya itu, investasi ini juga termasuk ke dalam high return, sehingga perusahaan kemudian harus memilih investasi mana yang tepat supaya dapat mengulang laba yang diinginkan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.